Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Fitri Susiana. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih caranya atau merawat bayi baru melahirkan ya. Apa aja hal-hal yang terjadi setelah melahirkan sama bayi kita ya. Nah, mohon maaf background aku bermasalah ya pemirsa, seadanya. Nah, hal-hal apa aja yang bakalan terjadi di bayinya? Oke, yang pertama langsung aja aku jelasin. Itu bayinya itu ngerasa kayak hidungnya tuh kayak grogrok nafasnya gitu, rada susah ya. Kita bisa ngeliat ya, kalau misalkan kita bangun terus bayinya rada-rada susah tidur lagi atau agak-agak keganggu ya hidungnya, susah nafas, atau mungkin bunda-bunda boleh cek ya di hidungnya bayinya itu ada ingus atau enggak kayak gitu. Nah, itu kenapa sih bunda? Nah, itu biasanya memang wajar terjadi di bayi 0 sampai 3 bulan ya. Nah, pas banget aku mau sharing pengalaman aku juga. Jadi aku terjadi di usia bayiku ini 0 sampai 2 bulan. 0 sampai 1 bulan itu sering. Nah, 1 sampai 2 bulan itu rada memang jarang ya. Karena aku udah tahu cara mengatasinya gimana ya. Cara mengatasinya itu aku kan biasa tidur pakai AC ya. Nah, biasanya tuh suka kayak kedinginan ya kan si bayinya. Nah, itu suhunya bunda-bunda bisa dinaikin ya. Standarnya itu 25 aja bunda ya. Kalau misalkan di 16 kan terlalu kencang, atau 20 juga terlalu dingin ya. Biasanya temperaturnya di 25. Nah, pas jam 4 pagi atau jam 3 pagi, nah bunda dimatikan AC-nya. Kalau saya sih, kalau bunda ya tergantung kondisi ya. Sekali lagi tergantung kondisi. Kalau misalkan saya kan termasuk di kamar itu wajib ada AC ya, pakai AC tidurnya maksudnya gitu. Nah, yang kedua adalah ini yang biasa terjadi itu setelah minum susu itu harus disendawakan ya. Kenapa sih disendawakan? Nah, aku biasain itu pada saat bayi itu baru lahir ya, dari usia 0 sampai 3 bulan. Nah, kebetulan kan bayi aku udah 4 bulan. Aku selalu rutin kayak gitu. Jadi kalau misalnya nyusunya memang sambil tiduran, sebisa mungkin kita bangun lagi untuk mensendawakan bayinya. Ya, kenapa sih? Takutnya bayinya itu tersedak kalau nggak disendawain ya kan, namanya minum susu, apalagi sambil tiduran ya minum susunya. Kayak gitu, ada baiknya disendawakan ya bun. Jadi selalu ingat sih kalau misalkan jadi kayak terbiasa ya kan. Kebetulan bayi saya ini kan jaraknya 5 tahun sama yang anak saya yang besar gitu. Nah, jadi rada-rada lupa ya bun apa aja yang terjadi sama bayi. Nah, selanjutnya nih yang ketiga ya. Oh ya, ada lagi yang nanya ya, kayak adik aku baru aja mau melahirkan, jadi banyak-banyak nanya nih, memang harus menyusui itu duduk atau harus tiduran gak apa-apa. Aku cuma sharing pengalaman aku aja ya. Jadi aku kalau misalkan malam kan memang setiap 2 jam harus disusukan. Kalau malam itu aku nggak berani untuk menyusukan sambil tiduran ya, karena banyak kasus ya kayak tiduran ibunya ya, ketimpaan hidungnya bayinya. Nah, gimana tuh? Jadi aku usahakan aku bangun duduk, aku menyusukannya duduk, jadi bayinya aku gendong kayak gitu. Kalau di siang hari aku bisa sih sambil tiduran, nggak masalah man. Terus untuk hal-hal yang ketiga ini tentang cara gendong ya. Cara gendong bayi biasanya kan timang-timang, pakai kain jarik ya. Kalau aku biasa memang zaman dahulu udah terbiasa ya. Kalau timang-timang bayi itu pakai kain jarik paling pewek ya. Dan sekarang tuh banyak banget memang gendongan ya, segala jenis gendongan ya. Bagus sih kalau misalkan bunda memang nyamannya pakai gendongan yang sekarang, maksudnya yang modern, itu nggak masalah ya kan. Apalagi ada bayi yang memang terbiasa untuk ditimang-timang atau dibuatkan kayak ayunan kayak gitu. Dan sekarang banyak loh kayak boncer-boncer kayak gitu, itu boleh juga kayak gitu. Kalau misalkan aku biasanya aku pakai kain jarik, jadi aku timang-timang kayak gitu. Nah, untuk yang keempat itu ya menyusukan setiap 2 jam ya. Ada sih yang banyak kasus, maksudnya kayak anak saya udah ketiduran kayak gitu, maksudnya bayi saya memang harus dibangunin tuh kayak gimana, susah banget kayak gitu. Kita menyesuaikan si kondisi bayi juga gitu. Kalau misalkan bidan sih menyarankan memang harus dibangunkan ya, memang
setiap 2 jam sekali, karena kan barulah anak 0 bulan sampai 3 bulan itu memang harus ASI eksklusif, jadi harus dibangunkan setiap 2 jam ya. Saya ada pengalaman aja nih, aku menyusukan itu setiap 2 jam itu otomatis si bayinya udah asak usuk kayak gitu. Jadi ya udah, aku udah terbiasa untuk bangun ya kan. Apa mau jelasin tentang, nah baru lahiran nih aku udah worry banget nih bayi kenapa pupnya tuh lama, jadi kayak 2 hari 3 hari belum pup, 4 hari aduh malah lebih, dan pas 7 hari baru pup. Dan aku tanya dong sama bidan aku yang biasa aku check up ya rutin. Nah itu bayi memang kondisinya memang seperti itu kalau minum ASI ya, kecuali minumnya susu formula, memang setiap hari harus pup ya, harus BAB. Nah kalau misalkan memang baiknya itu dikasih ASI eksklusif ya, jadi kalau baru lahir nggak masalah bayinya itu BAB-nya nggak lancar, kayak 7 hari baru BAB dan itu banyak kayak gitu tuh nggak masalah kalau kata bidan ya kayak gitu. Aku sih sharing pengalaman aku aja, jadi nggak worry. Nah kesini itu jadi rutin, bayi aku tuh yang 4 hari udah pup, 2 hari 3 hari itu udah pup ya, selama berat bayinya itu nggak turun. Jadi kan aku tiap bulan rutin ya, kalau misalnya aku nggak vaksin itu timbang berat badan sama lingkar kepala sama tingginya, itu nggak kurang berat badannya ya, memang sesuai dan bagus, itu nggak masalah ya, memang seperti itu karena kan memang ASI eksklusif kayak gitu. Selesai penjelasan dari aku seputar bayi ya, baru melahirkan, bunda-bunda. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi untuk nge-YouTube-nya. Terima kasih.